Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang menguatkan kerukunan, toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, mungkin Guru memberikan rangsangan atau stimulus kepada peserta didik. Terkait dengan toleransi, yang mana kalian masih ingat toleransi kemarin apa? Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Menghormati. Ada lagi? Apa kira-kira? Tidak membeda-bedakan. Nah, di sini toleransi itu cakupannya luas. Kemarin Bapak sampaikan bahwasanya yang pertama, toleransi dalam hal agama. Ini sangat-sangat penting kita tekankan karena Indonesia tentunya memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Berbeda-beda. Dan sekarang mungkin kita bersyukur tentunya bahwasanya mayoritas Islam terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Dan kita sekarang menjadi pemeluk agama Islam. Guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Budaya, ras, sekali ini. Bahasa, ya. Jadi ada beberapa toleransi yang tentunya harus kita terapkan dan harus kita laksanakan. Nah, jadi toleransi itu adalah suatu hal yang penting karena nanti kita akan hidup di masyarakat dan tentunya kita akan harus bertoleransi kepada tetangga. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah mungkin karena kita pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yaitu bertoleransi dalam hal agama. Seperti sekarang kita rasakan kita Muslim sekarang ini mungkin kita dalam keadaan berpuasa. Kira-kira salah satu bentuk toleransi dalam Muslim dengan kita apa kira-kira? Tidak makan dan minum di depan orang-orang yang sedang berpuasa, khususnya kita kaum muslimin, ya kan? Ini jelas sudah. Kemudian dalam berpuasa pun itu kita harus saling menghargai. Jadi kaitan dengan toleransi itu sangat-sangat penting karena toleransi tadi itu adalah hal yang memang harus ada di dalam diri kita. Seperti Bapak sampaikan di awal tadi bahwa toleransi bukan hanya dalam hal agama, tapi dalam hal yang lain juga. Sosial, karena kita makhluk, kita manusia, maka harus terjalin hubungan antara hablum minan nas, itu hubungan antara manusia dan manusia. Jangan sampai ada yang renggang, jangan sampai ada yang berkelahi dan lain-lain. Introspeksi diri kita kira-kira, apakah kita sudah baik dengan tetangga kita, dengan teman kita, ya kan? Ya. Makanya salah satu untuk memperpanjang umur itu adalah memperbanyak silaturahmi. Ke tempat sama, misalnya keluarga, tetangga, teman, sahabat, ya kan? Jadi memperbanyak silaturahmi kepada orang-orang, kepada manusia yang lain. Nah, tentunya di sini toleransi juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kira-kira masih ingat pada surah apa? Quran, surah Yunus, surah berapa? 20 ayat 40 41. Menjelaskan tentang apa? Quran surah Yunus tentang toleransi. Di situ terjemahannya bahwasanya ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa golongan atau kelompok, jadi terbagi menjadi dua golongan atau kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang memang meyakini akan adanya Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tidak meyakini.
Kenapa? Yang meyakini ini adalah orang-orang yang menerima Islam dengan sama-sama benar. Makanya ada 10 orang pertama yang meluk agama Islam kemarin apa? Sebut as-sabiqun al-awwal. Di antaranya itu adalah istri Nabi Muhammad, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang memang memeluk agama Islam. Ini sangat penting. Kemudian ada sekelompok orang yang tidak meyakini ajaran Islam. Mungkin faktornya adalah karena tekanan. Karena dulu mayoritas itu adalah orang-orang kaum kafir Quraisy yang mereka kokoh pendiriannya terhadap ajaran nenek moyang. Contohnya apa? Mereka setiap harinya itu menyembah patung Allah. Jelas nih. Yang tertekan, yang ditekan contoh sahabat Nabi yang masyhur yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu terkenal dengan apa? Hah? Azan, ya kan? Seorang budak yang dimerdekakan kemudian disuruh untuk melantunkan azan pada saat itu. Azan pertama kali dilantunkan oleh Bilal. Jadi Nabi tidak pernah membeda-bedakan kasta maksudnya. Mau dia budak atau apapun, maka ketika Nabi memimpin semua sama. Kemudian Bilal azan, makanya ketika kita sholat itu, sholat Id, sholat Jumat dan yang lain, pertanyaannya siapa Bilal? Ya kan? Artinya yang azan yang maksud itu siapa? Bilal tadi diambil dari nama Bilal bin Rabah, yaitu seorang pemuda yang ketika zaman Nabi dulu melantunkan azan. Nah ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua golongan yang memang meyakini Al-Quran dan tidak meyakini Al-Quran. Kalau kita sekarang sudah menikmati Al-Quran, sudah menikmati Islam, jadi tidak ada lagi yang namanya kalau zaman dulu untuk Islam berjaya harus melaksanakan perang. Udah lah, pertumpahan darah. Kalau sekarang tidak. Dari Sabang sampai Merauke mungkin Islam itu tersebar luas. Tempat ibadah untuk umat muslim tersebar luas. Salah satunya adalah karena perjuangan Nabi. Kalau kita sekarang sudah menikmati di luar Islam, sudah enak. Al-Quran tinggal baca. Kalau Ramadan habis tarawih tadarus, tinggal menikmati membaca. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi menerima wahyu. Menerima wahyu, kemudian beliau menulis. Jadi ada asisten Nabi, itu Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi. Lebih tepatnya, beliau itu menulis Al-Quran tadi. Yang pertama di pelepah kurma, kemudian di batu, sampai Al-Quran dimushafkan, dijadikan kitab ketika zaman para sahabat. Jadi panjang prosesnya. Nah, kita sekarang tinggal menikmati. Kemudian yang masyhur juga, yang terkenal juga, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Islam, yaitu adalah Abu Lahab. Sehingga Allah tadi kan namanya di Quran surat Al-Lahab. Garansi dan memelihara manusia berbeda. Apakah kita dengan toleransi maka kita bisa menjaga atau memelihara kehidupan kita dengan manusia yang lain? Guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Hidup atau tinggal di lingkungan sekolah, belajar di lingkungan sekolah. Nanti setelah lulus dari SMK, lanjut pendidikan selanjutnya di lingkungan kampus atau kuliah. Setelah itu, ujung-ujungnya nanti kita akan kembali di kehidupan masyarakat. Benar kan? Nah, di masyarakat kita akan menemui berbagai macam orang, berbagai macam kepala,
yang mana di situ nanti kita akan merasakan, kita akan berpikir. Maka oleh sebab itu toleransi ini sangat-sangat penting. Contoh kita bertoleransi ketika non-muslim. Guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Tentunya kita tidak boleh memandang latar belakang, baik dia apapun. Cuma konteksnya di sini adalah sesuatu yang dilarang. Jadi yang dilarang itu mungkin seperti ini contoh. Ketika kita melaksanakan ibadah, teman kita yang non misalkan melarang kita untuk melaksanakan ibadah. Nah ini tidak boleh, karena toleransi bukan seperti itu. Toleransi itu apa? Membolehkan. Nah, kita beribadah tidak pernah diganggu, dan mereka beribadah pernah kita ganggu? Tidak pernah. Ini disebut dengan toleransi. Artinya selagi toleransi itu baik-baik saja, sangkut pautnya tidak dengan agama, tidak masalah. Karena Allah jelasin dalam Al-Quran apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku. Jelas sudah lah. Kegiatan penutup dan doa.